Pemimpin dan unsur pimpinan serta manusia yang amanah. Seorang pimpinan atau pemimpin memang pusat pertanggungjawaban pelaksanaan suatu program. Sehingga jika ada kesalahan atau kekeliruan, bahkan dosa sepertinya semua dipikul oleh seorang pemimpin itu. Benarkah begini? Pemahaman ini bagi seorang pemimpin jika tidak waspada dan hati-hati akan membentuk jiwa berkarakter arogansi, kekuasaan dan jiwa tirani. Karena merasa dirinya lah yang akhirnya menanggung beban itu. Akibat beban psikologis dan sosiologisnya tidak tersebar dan terdistribusi dengan baik. Hal demikian ini juga akibat para pembantunya, stafnya, anggotanya, bahkan mungkin masyarakatnya yang tidak mau tahu dengan perilaku amanah adalah termasuk dirinya dan tidak ada kepedulian untuk berpartisipasi aktif untuk menjalankan dan mensukseskan sebuah program pimpinannya. Jika seorang pimpinan perusahaan memiliki gagasan ide, sebuah produk knowledge, dan siap memproduksi dan mempublikasikannya, serta siap memasarkannya, sering orang-orang di bawahnya tidak mau tahu, tidak peduli, hanya berpikir apa keuntungannya bagiku, yang penting aku digaji. Malah yang sering hanya menuntut ini dan menuntut itu, menuntut komisi ini dan komisi itu. Sudah tidak ada jiwa pengabdiannya. Dengan kata lain, mengabdinya hanya bersifat materialistik. Terbentuk perilaku paham buruh, obah, opah. Berlanjut berbohong, lanjut kepada curang, menjadi culas dan licik, kemudian memprovokasi. Namun hal terbentuknya kondisi dan keadaan paham buruh, obah berarti opah, sampai terbentuknya perilaku yang tidak ada kepemilikan jiwa pengabdian yang tulus dan ikhlas, yang akhirnya meningkat menjadi curang, culas dan licik, bisa jadi juga karena pimpinannya kurang memperhatikan untuk melakukan pendekatan dari hati ke hati. Akibat tidak komunikatif, dialogis, musyawarohan dalam membuat dan menentukan serta melaksanakan suatu program, sehingga masyarakatnya merasa sebagai sapi perah. Kita bisa bayangkan jika hal ini diberlakukan kepada wilayah pemerintahan sebuah negara. Jika suatu pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya sudah dihinggapi virus paham buruh, obah berarti opah, atau komisi, mustahil sebuah komunitas atau negara akan maju, bertumbuh dan berkembang. Sebab yang bergerak, tumbuh dan terus berkembang adalah penyakit menular paham buruh, obah berarti opah. Dari waktu ke waktu pelakunya semakin banyak dan tuntutan komisinya juga minta semakin besar. Jelas perilaku amanah, jujur, benar dan adil jauh panggang dari api. Hanya pembicaraan puitis, kata-kata indah tanpa realitas. Hanya pidato formalitas yang penuh sandiwara dan drama menciptakan mental-mental kehidupan yang jauh dari kata tulus, sabar dan ikhlas. Suatu hal yang muskil binti mustahil akan terbentuk komunitas yang amanah dan berintegritas. Kalau yang terpapar virus paham buruh, materialistis, culas, licik masih di bawah 20%, maka mungkin bisa dikendalikan dan ditata. Namun jika sebagian besar mulai dari pimpinannya sampai masyarakatnya yang terbawah sudah terkena penyakit virus ini, bagaimana menyikapinya? Kalau presentasinya sudah di atas 40% ke atas, apalagi sudah lebih 50%, 60%, berarti kita hanya bisa menunggu kehancurannya. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita memelihara dan menyerahkan, mengembalikan amanat kepada ahlinya yang memang hak sewenang, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Amanat adalah sesuatu yang dipelihara, disampaikan dan dikembalikan kepada ahlinya untuk terwujudnya tatanan yang baik, tatanan Toto Titi Tatem Karto Toto Raharjo, dan menyelamatkan, memakmurkan, mengadilkan, dan sekali lagi menyelamatkan.